Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah keluarga pada saat ini kita mulai dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama saja, berhimpun semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami menaikkan ungkapan syukur kami atas setiap berkat yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, serta dalam setiap pelayanan kami di dunia ini. Tuhan, pada saat ini Bapa, di balik setiap ungkapan syukur kami, tentunya kami masih menyimpan kecemasan dan ketakutan dalam diri kami. Namun pada saat ini Bapa, ketika kami berserah di hadapan-Mu, kami menyerahkan setiap kehidupan kami yakin serta percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami dan akan terus memberkati kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini ketika kami boleh bersama-sama membangun ibadah kami dengan keluarga kami berharap, kami yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami untuk menguatkan iman percaya kami semua. Dan sebentar lagi Bapa, kami bersama-sama akan membaca, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang membuka telinga kami, membuka hati kami, agar firman-Mu pada saat ini menjadi kekuatan baru dalam kami menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini bacaan kita diambil dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Amin. Berbahagialah setiap kita yang pada saat ini tidak hanya mau membaca, mendengar, terlebih kita mau belajar akan firman Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tema bacaan kita adalah kasih yang menyelamatkan dan membebaskan. Siapa di antara kita yang pada saat ini tidak tahu atau belum pernah mendengar kisah dari Daud atau Raja Daud ini?
Kita semua pasti tahu bagaimana kehidupan Raja Daud, mulai dari ketika ia masih menjadi seorang gembala, kemudian ketika Raja Daud terkenal dengan ceritanya, yaitu mengalahkan Goliat, sampai pada ia bisa menjadi raja. Namun siapa sangka Bapak Ibu, di balik setiap berkat yang diterima oleh Daud dari Tuhan Allah, tetap terselip dosa dalam setiap perbuatannya. Hal yang sangat kita sayangkan dalam kisah nabi-nabi, atau salah satunya adalah kisah Raja Daud. Ia yang sudah menerima berkat dari Allah harus jatuh ke dalam dosa karena mengingini milik sesamanya. Yang kita tahu adalah ia mengingini Batsyeba, istri dari Uria. Namun Bapak Ibu, bukan berarti bahwa Daud ini tidak bersedih di kemudian hari. Justru dalam kemudian hari, Daud merasa bahwa dirinya sudah sangat berdosa kepada Tuhan Allah. Dan Mazmur pasal 40 ini berisi tentang ungkapan hati Daud. Bagaimana ketika Daud ini menoleh kembali ke belakang. Daud menengok kembali setiap hal yang telah terjadi dalam kehidupannya. Daud mengingat bagaimana pengalaman yang menyakitkan terjadi dalam kehidupannya. Pengalaman menyakitkan yang membawanya jatuh ke dalam dosa. Dalam Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan 3 ini Bapak Ibu, terkhusus kita melihat bahwa Daud mengingat kembali bagaimana ia bisa jatuh ke dalam dosa, atau yang kita baca, ia seakan-akan telah tenggelam dalam lumpur rawa di ayatnya yang ketiga. Dalam keputusasaannya dan juga dalam kesedihan Daud ketika ia menyadari bahwa ia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, Daud terus-menerus memohon pengampunan. Daud terus-menerus memohon pembebasan dari Allah. Allah kita sebagai Allah yang Maha Pengasih, dengan kemurahan hati dan juga dengan cintanya, ia memberikan jawaban atas rasa putus asa Daud ini dengan mengangkat Daud dari lubang kebinasaan akibat dosa-dosanya. Allah tidak akan membiarkan orang yang dengan sepenuh hati mengakui setiap dosanya, orang yang dengan sepenuh hati ingin benar-benar merasakan cinta kasih Allah dalam kehidupannya untuk hidup dalam kesulitan atau kesusahan terus-menerus. Sama seperti Daud. Allah mengangkat Daud dan Allah mengangkat Daud serta menempatkannya pada bukit batu. Bukit batu ini bukan dalam artian seperti bukit batu seperti pada umumnya. Bukit batu ini menggambarkan sebuah kekuatan, menggambarkan sebuah penghiburan serta keselamatan yang baru yang diberikan Allah dalam setiap kehidupan manusia. Terkhusus pada saat itu adalah kehidupan Daud. Dan tidak mengherankan, inilah yang membuat Daud senantiasa menyerukan dan menyanyikan pujian syukur atas setiap berkat kehidupannya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini terkadang juga sama seperti kehidupan kita saat ini. Ketika kita merasakan keputusasaan seperti yang dirasakan Daud oleh karena perjalanan kehidupannya, sama seperti bagaimana kita pun merasa putus asa ketika kita menjalani kehidupan saat ini yang apapun terkadang bisa dikatakan dengan kata serba terbatas. Kita yang terbiasa hidup bebas, kita yang terbiasa hidup dengan berbagai macam rutinitas yang padat, tiba-tiba harus mengurangi setiap kegiatan kita. Kita merasakan kecemasan, kita merasakan hal yang tidak enak dalam hidup. Dan ini Bapak Ibu, terkadang juga menghasilkan rasa gerundel dalam hati. Namun hendaknya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Daud dalam kisah kita pada hari ini. Kita tetap memujikan rasa syukur kita tetap menyanyikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Di balik setiap hal yang boleh kita rasakan ini, atau yang kita rasakan pada saat ini dan hari ini, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya campur tangan Tuhan Allah dalam kehidupan. Dan kita patut bersyukur akan hal itu. Kita tetap dikuatkan di balik setiap hal yang kita rasakan pada saat ini. Mungkin Tuhan Allah juga telah menyediakan bagaimana kita nantinya juga akan ditempatkan pada bukit batu, yakni kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Karena kita yakin dan percaya bahwa kasih Allah itu menyelamatkan serta membebaskan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk merespon bacaan dan renungan kita pada hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364, baitnya yang keempat saja, berserah kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kami mengungkapkan rasa syukur kami karena pada saat ini kami boleh bersama-sama membaca serta mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan kami kuat dalam kehidupan kami. Allah Bapa, kami juga mengucapkan syukur bagaimana ketika pada hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami boleh senantiasa dikuatkan setiap iman percaya kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu pada hari ini Bapa, bukan hanya kami dengarkan saja ataupun kami baca, namun juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai teladan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Bapa, pada saat ini juga
Kami berdoa Tuhan untuk setiap kecemasan kami, untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini Bapa, ketika dalam kehidupan kami semua, kami terbatas untuk melaksanakan setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, untuk setiap aktivitas kami, serta pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, serta kami semua yang pada saat ini merasakan takut, merasakan kecemasan akan adanya wabah virus, yaitu virus corona. Kiranya Allah Bapa sendiri yang segera mengangkat ataupun memusnahkan virus ini di antara kami, sehingga kami dapat hidup seperti biasa lagi, kami bisa hidup dengan penuh kebebasan lagi untuk menjalani setiap aktivitas kami yang tentunya kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini terjangkit virus ini. Kami juga berdoa bagi setiap sesama kami yang mungkin pada saat ini keluarganya sedang menghadapi virus ini. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga kami, saudara kami, para medis yang membantu untuk memberikan kesembuhan. Kami yakin dan percaya Bapa melindungi mereka, juga Bapa melindungi keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi gerejamu di tempat ini, GKJW Jemaat Sidorejo, beserta seluruh warganya. Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami dengan berkat kesehatan, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan sebaik-baiknya. Inilah seru doa permohonan kami Bapa, semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, baitnya yang kedua saja, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun serta menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin.